wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya Hapri Setiari Nigela, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Di modul 1.4 ini tentang budaya-budaya positif, mengulas tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Dalam menerapkan segitiga restitusi ini ada 3 alur. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Dari setiap alur, ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan oleh guru untuk mengkonfirmasi anak tanpa harus menghakiminya. Sebagai contoh, yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang dapat digunakan seperti, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan pada alur ketiga ini seperti, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Penerapan segitiga restitusi di kelas. Skenario 1. Pada hari Senin pagi, tampak dari ruang Dewan Guru, Rahmi dan Fauzia adu mulut. Ternyata yang membuat mereka terlibat adu mulut disebabkan Rahmi yang memarahi Fauzia yang baru datang terlambat dan tidak mengerjakan piket kelas. Keyakinan kelas yang telah mereka langgar adalah disiplin dan kasih sayang. Rahmi, Fauzia, Ibu lihat dari Dewan Guru tadi kalian adu mulut. Ada apa? Fauzia, Bu. Bukan, Bu. Rahmi yang keluar. Sudah. Ayo, ceritakan secara bergiliran. Fauzia lebih dulu. Rahmi, Bu, saya baru datang dan dia langsung memarahi saya karena tidak mengerjakan piket kelas. Nah, Rahmi, bagaimana denganmu? Fauzia, Bu, setiap hari Senin saya perhatikan dia tidak mengerjakan piket kelas. Baiklah, Ibu paham. Tidak ada manusia yang luput dari salah. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kita ini. Fauzia, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat ke sekolah. Iya, Bu, saya telat bangun dan baru menyiapkan perlengkapan saya ke sekolah pada malam hari. Saya berburu-buru dan terlambat ke sekolah. Baiklah, Fauzia, Rahmi, apakah kalian masih mengingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Kalian tahu apa yang sudah kalian langgar? Disiplin, Bu. Mengasihi sesama teman, Bu. Nah, menurut kalian apakah kedua hal itu penting? Penting, Bu. Nah, bagus. Disiplin dalam melaksanakan piket kelas sangat penting agar tidak ada teman kalian yang terzolimi karena hanya bekerja sendiri, padahal sudah ada pembagian piket kelas yang jelas. Mengasihi sesama teman, tidak berantem, tidak adu mulut dengan teman juga sangat penting karena kalian di sini sudah seperti saudara. Nah, apa yang akan kalian berdua lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan pergi ke sekolah tepat waktu, Bu, dan mengerjakan piket kelas. Bagus, segala persiapan ke sekolah harus disediakan malam sebelumnya ya. Kamu, Rahmi? Saya meminta maaf kepada Fauzia, Bu, karena bertanya terlebih dahulu dan langsung memarahi dia. Nah, bagus.
Ibu menghargai segala usaha dan solusi yang sudah kalian sampaikan. Tetap mengingat keyakinan kelas yang kalian buat ya. Silakan untuk beristirahat di luar. Baik, Bu. Terima kasih. Skenario kedua. Bu Rini mendapatkan laporan dari guru piket, Bu Yuni, bahwa ada salah satu siswa kelas 9 yang bernama Fadel tidak melaksanakan upacara bendera. Hal ini disebabkan karena Fadel terlambat datang ke sekolah, sebab malam sebelumnya dia tidur larut malam karena menonton final Piala Dunia 2022. Fadel, Ibu dengar dari guru piket tadi kamu tidak mengikuti upacara bendera. Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu tidak ikut upacara bendera? Kali, Bu. Tidak ikut upacara bendera itu suatu kesalahan bukan? Saya, Bu. Nah, baik Fadel, berbuat kesalahan itu manusiawi dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Fadel, Ibu dengar dari guru piket tadi kamu tidak mengikuti upacara bendera. Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu tidak ikut upacara bendera? Kali, Bu. Tidak ikut upacara bendera itu suatu kesalahan bukan? Saya, Bu. Nah, baik Fadel, berbuat kesalahan itu manusiawi dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Fadel, Ibu dengar dari guru piket tadi kamu tidak mengikuti upacara bendera. Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu tidak ikut upacara bendera? Kali, Bu. Tidak ikut upacara bendera itu suatu kesalahan bukan? Saya, Bu. Nah, baik Fadel, berbuat kesalahan itu manusiawi dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, Fadel tidak ikut upacara pasti ada alasannya. Kenapa? Ya, Bu. Alasan terlambat? Saya semalam menonton final Piala Dunia sehingga saya tidur larut malam. Akibat saya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Fadel tidak ikut upacara pasti ada alasannya. Kenapa? Ya, Bu. Alasan terlambat? Saya semalam menonton final Piala Dunia sehingga saya tidur larut malam. Akibat saya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Fadel tidak ikut upacara pasti ada alasannya. Kenapa? Ya, Bu. Alasan terlambat? Saya semalam menonton final Piala Dunia sehingga saya tidur larut malam. Akibat saya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Fadel tidak ikut upacara pasti ada alasannya. Kenapa? Ya, Bu. Alasan terlambat? Saya semalam menonton final Piala Dunia sehingga saya tidur larut malam. Akibat saya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Fadel tidak ikut upacara pasti ada alasannya. Kenapa? Ya, Bu. Alasan terlambat? Saya semalam menonton final Piala Dunia sehingga saya tidur larut malam. Akibat saya terlambat bangun dan Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, Bu. Terlambat ke sekolah itu masuk dalam keyakinan kelas kita tidak? Ya, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Bagus, disiplin itu penting jika kamu ingin menjadi orang sukses nantinya. Dengan berdisiplin, maka kamu akan terbiasa melakukan hal dengan teratur dan tepat waktu, serta melatih kamu untuk bersabar dan menghargai waktu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat datang terlambat lagi dan mengikuti upacara bendera? Bagaimana lagi yang tidur sesuai dengan jam tidur semestinya agar saya tidak bangun terlalu pagi. Nah, bagus. Ibu menghargai upaya kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat pagi dan mengikuti upacara bendera. Ibu. Nah, sekarang kamu boleh melanjutkan kegiatanmu. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan.